Saudara yang terkasih, kita jumpa lagi dalam YouTube HKBP Limo. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini yang tertulis dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak perpecahan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Banyak faktor yang membuat perpecahan-perpecahan ini terjadi. Ada yang karena egois yang cukup tinggi, kepentingan pribadi, keinginan pribadi, dan rasa keakuan yang hebat. Tetapi Allah selalu datang dengan kasih-Nya tanpa membeda-bedakan kita, tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan warna kulit, bahkan pendidikan kita. Justru kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk mempersatukan dan menyelamatkan. Allah tidak menginginkan perpecahan. Allah menginginkan kesatuan tubuh pada jemaat. Allah menginginkan kedamaian. Karena itu Allah menginginkan kita untuk satu dalam Tuhan, sebagaimana Dia juga satu dengan Allah. Kita juga satu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Sering diumpamakan kita sebagai satu tubuh yang berbeda anggota. Ada fungsi sebagai tangan, ada fungsi sebagai kaki, dan fungsi-fungsi lainnya dalam tubuh kita. Dan Allah mengaturnya dengan baik. Dengan perbedaan-perbedaan yang ada, kelebihan-kelebihan yang ada, keistimewaan-keistimewaan yang ada, kemudian disinkronkan, diselaraskan, dan membuat suatu kesatuan yang hebat. Itu makanya ketika tubuh manusia itu sinkron, baik, tangan berfungsi sebagai tangan yang baik, kaki berfungsi sebagai kaki yang baik, dan patuh terhadap perintah, dan tubuh yang lainnya juga berfungsi dengan baik, maka hal-hal yang hebat akan dapat dilakukan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini itu semua dibangun di dalam Allah. Dan kita hidup dalam Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen hidup dalam Allah, di dalam Roh Allah, sehingga
kita antara yang satu dengan yang lainnya terhubung, merasakan yang dirasakan oleh saudara kita. Itu makanya Allah berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Rasa empati, simpati itu ada dalam hidup orang-orang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Ketika salah satu anggota tubuh Kristus, anggota jemaat merasakan penderitaan, maka anggota jemaat yang lainnya akan turut merasakan penderitaan saudaranya. Dan harus saling membangun, saling menopang. Dan Allah turut membangun seluruhnya itu di dalam iman kepada Tuhan. Bagaimana kemudian kita percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan atas keselarasan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu mari saling mendoakan, saling mengingatkan. Jika salah satu anggota tubuh itu melakukan hal-hal yang salah, yang tidak benar, maka fungsi tubuh yang lain juga mengingatkan. Dan kita harus saling mendopang, bukan saling menjatuhkan. Tidak sebagaimana yang sering terjadi di dunia ini, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tetapi justru saling membangun, saling mengapresiasi ketika melakukan hal-hal yang baik, yang hebat. Itulah bagaimana kita hidup saling membangun, sebagaimana Allah membangun kita dalam rohnya. Saudaraku, tetaplah hidup dalam kesatuan dalam Kristus. Tetaplah terhubung dalam tubuh Kristus dan merasakan bagaimana Allah kemudian mempersatukan kita. Ada banyak skisma-skisma, perpecahan-perpecahan yang terjadi di dunia ini. Tapi bagi orang percaya, kesatuan itu sangatlah penting. Sebagaimana Allah menginginkan kesatuan seluruh umatnya. Dan kesatuan kita sebagaimana Allah satu dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demikian juga kita, jemaat Tuhan, hidup dalam kesatuan dan saling tolong menolong, saling mendoakan dan saling mensupport antara satu dengan yang lainnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan yang luar biasa, yang tetap membangun kesatuan, tetap membangun keselarasan, dan tetap hidup dalam ketentraman Engkau ciptakan itu dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami untuk dapat merasakan perasaan saudara kami, turut bersukacita ketika saudara kami bersukacita, turut menderita ketika teman kami menderita, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kami. Dan kami akan saling menolong, mendopang. Berkati kami dalam kegiatan kami, berkati pekerjaan kami, berkati setiap yang kami lakukan, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan menjamah mereka dan memastikan mereka hidup dalam rukun, hidup dalam damai, dan dapat melakukan hal-hal yang hebat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.